Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna astaqal hadis fi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Shadaqallahul adzim wa sadaqar rasulul karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kenikmatan jasmani maupun rohani, kemantapan iman dan Islam di hati kita, serta keberkahan hidup sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah di halaman Universitas Muhammadiyah Lamongan dengan penuh ketenangan, keberkahan, dan rasa aman. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Nabi Muhammad yang telah membawa cahaya iman dan Islam, yang membawa kemenangan di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua selaku pengikut Nabiullah Muhammad SAW mendapatkan syafaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, di hari kemenangan umat Islam, kita semua, laki-laki, perempuan, tua, muda, remaja, dan anak-anak, semua berkumpul dalam satu majelis untuk memuji dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena tidak ada satupun pujian yang pantas kita lantunkan melainkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tepat pada hari ini kita semua merayakan hari raya Idul Fitri, hari kemenangan dan hari yang suci bagi hamba-hamba Allah yang telah berjuang selama 1 bulan penuh dengan berpuasa di siang hari dan memperbanyak ibadah di malam hari. Kemenangan tersebut bukan diraih dengan biasa-biasa saja, melainkan dengan susah payah dan penuh pengorbanan. Di siang hari kita menahan makan, minum, dan syahwat. Di malam harinya kita memperbanyak tadarus Al-Quran, sholat tarawih, sholat tahajud, dan witir, serta menghindari segala sesuatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berguna menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri merupakan hari di mana seharusnya kita semua telah mencapai kematangan spiritual, baik berupa hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun hubungan kita kepada sesama manusia dan alam sekitar. Selama 1 bulan penuh kita ditempa dan dididik di madrasah Ramadan, sekolah ilahi untuk kebaikan abadi. Dari penempaan Ramadan tersebut dengan berbagai ritual keagamaan yang kita lakukan selama 1 bulan penuh akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hadirin, kita sebagai hamba Allah, puncak daripada puasa Ramadan adalah menjadikan manusia yang sempurna dengan ketakwaannya. Sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan tahun ini kita semua dapat meraih derajat muttaqin, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya bekal terbaik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahukah kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan pesan penting untuk kita semua perihal prinsip-prinsip hidup yang bermanfaat untuk menjadi bahan renungan dan muhasabah kita. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Atani Jibril alaihissalam faqala ya Muhammad isma sita fa innaka mayyit wa ahbib man sita fa innaka mafarikuhu wa mal ma sita fa innaka mujziyun bihi. Tsumma qala ya Muhammad
saraful mu'minina qiyamuhu bil lail wa izzuhu istina'uhu anin nas. Hadis sahih riwayat Tabrani. Datanglah Jibril alaihissalam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan 5 pesan penting kepada beliau dan untuk umatnya tentunya. Pesan malaikat Jibril alaihissalam yang pertama adalah, ya Muhammad isma sikta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, silahkan engkau jadikan hidup sesukamu, silahkan engkau hidup sesukamu, tapi ingat, engkau akan mati. Hadirin, hidup adalah sebuah kesempatan mahal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mencukupi segala kebutuhan kita, kita tinggal memanfaatkan. Namun kesempatan mahal itu ada batas akhirnya. Kita boleh mengisi apa saja, dengan cara apa saja, dan untuk mengisi kehidupan kita itu. Kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berimankah, ya, mau tidak beriman, atau bersenang-senang, ikut nafsu, atau hidup tertib menurut tuntunan Nabiullah Muhammad SAW. Hidup serakah, hanya menumpuk-numpuk harta, atau menjadikan harta sebagai alat untuk melakukan kebaikan untuk sesama, kita bebas melakukan pilihan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Kahfi, wa qulil haqqu mir rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina narun. Allah menegaskan, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah Muhammad, sesungguhnya kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sa'a falyu'min, maka barang siapa dia menghendaki iman, maka berimanlah. Faman sa'a falyakfur, dan apabila ia menghendaki kufur, maka biarlah dia kufur, kata Allah. Inna a'tadna lidzalimina narun, sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Maka orang-orang yang zalim, yang tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, Allah menyediakan neraka bagi mereka. Namun perlu diingat bahwa umur manusia itu ada batas waktunya. Jika masa kematian tiba, maka panggung kita sudah selesai. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki batas ajalnya. Jika ajalnya sudah tiba, maka tidak dapat ditunda sesaat pun, dan tidak dapat untuk dipercepatnya. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian pesan Jibril alaihissalam yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mafarikuhu. Silahkan mencintai apa saja, mencintai siapa saja yang engkau senangi, tapi ingat, kamu pasti berpisah dengannya. Hadirin, dalam hidup ini banyak yang kita senangi. Ada istri, anak kita yang kita banggakan, yang kita sayang-sayangi, ya, kita ceritakan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada orang-orang tentang anak kita, keberhasilannya dan sebagainya. Harta kita tumpuk-tumpuk, kita simpan di berbagai macam bank. Nasab kita yang baik, keturunan yang baik, ketenaran
dari kesenangan hidup yang kita miliki. Namun perlu diingat bahwa semua itu akan berpisah dengan kita. Karena hakikatnya kita di dunia ini hanyalah tamu dan harta kita hanyalah titipan. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma ahadun asbaha fid dunya illa wa huwa dhaifun wa maluhu ariyatun fadhaifu murtahilun wal ariyatu mardudun. Rasulullah menegaskan, tidak seorang pun di dunia ini illa wa huwa dhaifun, kecuali ia adalah tamu. Fadhaifu murtahilun, dan tamu itu akan pulang ketika dia tamu. Dia singgah ke rumah orang temannya, maka dia akan kembali pulang. Wal ariyatu mardudun, dan harta yang kita miliki adalah titipan, sehingga kapanpun akan dikembalikan kepada yang punya. Maka mari kita kejar amalan kebaikan abadi yang dapat mengantar kita ke ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan ke surganya Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatun khairun inda rabbi. Harta, anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka Allah menyebutkan al-hayatud dunya, ya, wal baqiyatus sholihatun khairun inda rabbi. Sedangkan amal kebajikan yang abadi adalah lebih baik balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang abadi itu? Al-baqiyatus sholihah. Banyak tafsir mengatakan bahwa anak-anak harta kita itu lebih baik, ya kata Allah, itu dengan zikir kepada Allah. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, adalah lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala ketimbang anak-anak dan harta yang kita miliki. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, pesan Jibril yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta. Silahkan berbuat sesukamu, silahkan bekerja sesukamu, tapi ingat, kamu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin, apapun yang kita kerjakan, Allah pasti memantau kita. Begitu juga dengan Rasulnya, dan orang-orang mukmin yang di sekitar kita akan melihat perbuatan kita. Ditegaskan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum war rasulu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, ikmalu, bekerjalah kamu semua, maka Allah akan melihat. Wa qul ikmalu fasyayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat apa yang kamu perbuat, apa yang kamu kerjakan. Ya, tidak peduli kelihatan orang, tidak peduli sembunyi-sembunyi, akan kelihatan. Dan Rasulnya juga mengetahui, begitu juga umat muslim. Maka wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, ya, kamu akan dikembalikan kepada Allah, zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitahukan kepada kamu yang selama ini kamu kerjakan. Jadi semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah menyebutkan, wala taqfu ma laisa bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu ilmui, ya, karena sesungguhnya
inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, wal basar, wal fuada, bahkan niat kita, ya niat saja, itu nanti akan kita pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka Jibril alaihissalam memberikan pesan yang keempat, yang berbunyi summa qala ya Muhammad syaraful mu'minina qiyamuhu bil lail. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seseorang yang beriman itu karena tekunnya melakukan sholat malam. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita dalam 1 bulan penuh digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah di dalam bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih hakikatnya adalah qiyamul lail, ya. Dan kemudian bisa kita teruskan di hari-hari seterusnya. Karena qiyamul lail itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dan bahkan Rasulullah menjamin, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa orang yang kemudian sholat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharap ampunan kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosa yang telah dikerjakan tahun lalu, ya tahun-tahun sebelumnya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyebutkan di dalam ayat lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asya ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam yang kita lakukan, ya, itu maka dirikanlah tahajud, sholat malam, qiyamul lail, ya. Asya ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Maka selanjutnya di bulan-bulan yang lain kita bisa melakukan sholat lail, ya, qiyamul lail, agar kemudian kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan malaikat Jibril alaihissalam yang terakhir, yang kelima adalah wa izzuhu istina'uhu anin nas. Kehormatan seorang mukmin itu adalah ketika ia tidak bergantung kepada manusia. Hadirin, seorang mukmin yang memiliki kehormatan dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak menghamba pada sesuatu apapun, tidak meminta-minta yang berlebih, ya, kepada siapapun. Apalagi kemudian kita meminta-minta kepada benda, kepada berhala-berhala, maka sudah jatuh kepada hukum syirik. Maka Islam mengajarkan konsep tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayakan segala sesuatu dan mengandalkan hanya kepada Allah Subhanahu semata. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman Allah, wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighul amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa bertawakal kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi segala urusannya, akan mencukupi segala kebutuhannya. Innallaha balighul amri, sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan, sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan segala permasalahan kita, bukan orang lain. Jadi kalau kita minta-minta kepada orang lain, tidak akan bisa memberikan solusi yang sebenar-benarnya. Maka solusi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighul amri,
Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusan kita. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang sudah kita kerjakan, dan apapun cobaan yang kita lakukan, semuanya sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah lah sebaik-baiknya pelindung. Itu 5 pesan yang disampaikan oleh makhluk yang mulia di langit, malaikat Jibril alaihissalam, yang disampaikan kepada manusia yang paling mulia di bumi, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat bagi seluruh alam, kekasih Allah dan pemimpin para nabi. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan dan pelajaran bagi kita semua. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita, qiyamul lail kita, tadarus kita, dan apa saja amal soleh yang telah kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa aksin a'malana wa ilal khairi qarribna wa anisari abidna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna rizqina fis sama fa anzilu wa in kana fil ardi fa akhriju wa in kana mu'syiran fayashiru wa in kana ba'idan faqribu wa in kana haraman fatahhirhu bi haqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika atini ma ataita ibadika sholihin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la minna saqiyan wa la mahruman. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Ini keluarganya ke sini kan dari Oh, dari sini. dari